Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Wahyu Kuntoro Adi Susanto, di sini akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian manajemen, yaitu analisis terhadap tema insentif dan pengendalian keuangan dalam organisasi menggunakan konsep-konsep manajemen keuangan dan organisasi berdasarkan studi kasus pada Bank Sentral Asia atau BCA. Konsep dasar. Insentif merupakan bentuk penghargaan atau motivasi yang diberikan kepada individu atau tim dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Insentif bisa berupa finansial, yaitu berupa gaji, bonus, atau komisi, atau non-finansial, yaitu pengakuan, promosi, dan pelatihan. Kemudian ada pengendalian keuangan. Proses sistematis untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan organisasi digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan perencanaan, penganggaran, akuntansi, pelaporan, audit, dan evaluasi kinerja keuangan. Kemudian ada manajemen keuangan, yaitu fungsi organisasi yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dana, investasi, pengelolaan aset, dan pengelolaan resiko keuangan. Kemudian ada manajemen organisasi, yaitu proses merancang, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, baik manusia, keuangan fisik, ataupun informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada peran insentif dalam pengendalian keuangan. Adapun insentif memainkan peran penting dalam pengendalian keuangan karena dapat memotivasi karyawan untuk yang pertama meningkatkan efisiensi. Insentif berbasis kinerja dapat mendorong karyawan untuk mencari cara-cara baru untuk mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kemudian ada meningkatkan pendapatan, yaitu insentif penjualan atau akuisisi nasabah baru dapat memacu karyawan untuk meningkatkan volume penjualan, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Adapun yang ketiga yaitu mengelola risiko. Insentif yang terkait dengan kepatuhan dan manajemen risiko dapat mendorong karyawan untuk mematuhi peraturan, menghindari praktik-praktik berisiko, dan melindungi aset perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mencapai target keuangan. Insentif yang terkait dengan pencapaian target laba, pertumbuhan, ataupun efisiensi dapat memfokuskan upaya karyawan pada pencapaian tujuan keuangan organisasi. Adapun studi kasus pada Bank Sentral Asia atau BCA, yang pertama yaitu sistem insentif di Bank BCA. Sistem insentif di Bank BCA ada dua, yaitu pendekatan berbasis kinerja dan insentif jangka panjang. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis kinerja. BCA menerapkan sistem kompensasi yang tidak hanya mengandalkan gaji pokok, tetapi juga insentif berbasis kinerja. Dengan menerapkan konsep Management of Objective atau MBO, setiap karyawan diberikan target yang jelas dan terstruktur. Pencapaian target tersebut kemudian dihubungkan langsung dengan pemberian bonus atau insentif lainnya. Pendekatan ini memastikan bahwa karyawan termotivasi untuk mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu insentif jangka panjang. Selain insentif periodik, BCA juga mengimplementasikan program seperti Employee Stock Option Program atau ESOP. Melalui program ini, karyawan memiliki kesempatan untuk memiliki saham perusahaan yang menyelaraskan kepentingan karyawan dengan kepentingan pemegang saham. Pendekatan ini merupakan strategi jangka panjang yang tidak hanya memotivasi karyawan untuk berkontribusi pada pencapaian target jangka pendek, tetapi juga menjaga loyalitas dan keterlibatan mereka dalam pertumbuhan perusahaan. Kemudian ada pengendalian keuangan di Bank BCA. Yang pengendalian tersebut ada dua, yaitu pengawasan risiko dan kualitas kredit, serta likuiditas dan kecukupan modal.
Yang pertama yaitu pengawasan risiko dan kualitas kredit. Pengendalian keuangan di BCA diimplementasikan melalui sistem pengawasan internal yang ketat. Salah satu aspek penting adalah pengendalian risiko kredit. BCA menerapkan evaluasi menyeluruh terhadap profil risiko debitur dan menerapkan kebijakan diversifikasi portofolio kredit untuk meminimalkan potensi kredit bermasalah. Hal ini terlihat dari upaya BCA dalam menjaga rasio non-performing loan atau NPL pada level yang rendah. Selanjutnya ada likuiditas dan kecukupan modal. Selain pengawasan kredit, BCA juga menekankan pada pengawasan likuiditas dan pemenuhan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR. Kebijakan pengendalian keuangan yang konservatif ini memastikan bahwa bank selalu dalam kondisi likuid dan mampu menghadapi berbagai dinamika pasar. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengembalian keputusan keuangan telah menjadi landasan dalam menjaga stabilitas finansial BCA. Kemudian, integrasi insentif dan pengendalian keuangan. Terdapat dua integrasi intensif dan pengendalian keuangan. Yang pertama yaitu sinergi antara kinerja karyawan dan stabilitas keuangan, serta manajemen risiko yang terintegrasi. Yang pertama yaitu sinergi antara kinerja karyawan dan stabilitas keuangan. Integrasi antara sistem insentif dan pengendalian keuangan menciptakan sinergi yang mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Dengan memberikan insentif yang berorientasi pada pencapaian target, karyawan terdorong untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan. Pada saat yang sama, pengendalian keuangan yang ketat memastikan bahwa upaya peningkatan kinerja tidak mengorbankan stabilitas dan keberlanjutan finansial perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu manajemen risiko yang terintegrasi. Pendekatan terintegrasi ini memungkinkan BCA untuk mengelola risiko secara lebih efektif. Sistem insentif yang mengikat kinerja individu dengan hasil keuangan perusahaan membuat setiap lapisan organisasi terlibat dalam pengendalian risiko. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas internal, tetapi juga membantu dalam identifikasi dan penanganan dini terhadap potensi masalah keuangan. Adapun kesimpulan dari keseluruhan analisis yang telah saya lakukan, yaitu insentif dan pengendalian keuangan adalah dua elemen penting dalam manajemen keuangan dan organisasi. Dengan menerapkan sistem insentif yang efektif dan pengendalian keuangan yang ketat, Bank BCA mampu memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan keuangan organisasi, mengelola risiko dengan baik, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Studi kasus Bank BCA menunjukkan bahwa integrasi yang baik antara insentif pengendalian keuangan dan budaya organisasi dapat menghasilkan kinerja keuangan yang berkelanjutan dan keunggulan yang kompetitif. Sekian hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya eh, presentasi yang telah saya berikan, semoga menambah wawasan dan pengetahuan saudara sekalian. Terima kasih. Selamat siang.